Cuman Gunung Salak doang bro, angker gitu bro. Ya percaya atau tidak percaya silahkan bro. Seperti ular sanca gitu bro. Nasi padang itu nggak berasa apa-apa bro. Ampun bro, di Gunung Salak itu bro, pohon gede gitu bro. Saya nengok, buset dah om, kuntilanak om. Oke bro, welcome to my channel dengan pilot wisata di sini. Tonight saya jalan-jalan di kota Manado bro. Sekarang saya berada di Jalan Bethesda bro, di kota Manado bro. Suasana masih ramai lancar bro. Oh ya bro, gue mau bercerita bro. Jadi gua itu kan dulu crosser bro. Jadi gua kalau ngegas itu terabas itu kemana-mana bro di kota Bogor. Hambalang, Citeko, Cisadon, Lewihejo, Gunung Pancar, Gunung Pangrango, terus Gunung Salak. Dari sekian tempat yang gua kunjungin tuh bro, cuman Gunung Salak doang bro, yang menurut gua bener-bener angker gitu bro. Ya percaya atau tidak percaya silahkan bro. Tapi itu gua alamin sendiri gitu bro. Pernah suatu ketika bro, di Gunung Salak nih bro nih. Biasanya kan kita sebelum masuk Gunung Salak itu kita belanja-belanja tuh bro tuh. Makanan. Nah pada saat itu gue beli ini bro, nasi Padang. Berapa orang waktu itu ya? 6 orang apa 5 orang lah, gue lupa sama teman-teman gue tuh bro. Nah gue belilah nasi Padang di sana bro. Nah tepatnya gue di Gunung Salak itu di atas gunung, bukan gunung, di apa, di namanya tanjakan bro, tanjakan Sanca, karena memang dia itu menanjak seperti ular sanca gitu bro, dan itu licin banget bro, licin di situ, perlu perjuangan bro. Nah, di atas tanjakan itu nanti kita akan ketemu pelataran gitu, bro. Nah, biasanya kan gue makan-makan di situ, bro. Nah, akhirnya kita makan-makan lah di situ, bro ya. Nah, pada saat itu, bro, pada saat gue lagi makan-makan gitu, bro, itu entah kenapa, bro, nasi Padang itu nggak berasa apa-apa, bro. Anyep, anyep gitu, bro, dingin. Nggak ada rasa gitu, bro. Gue sampai ngomong sama teman-teman gue, besok-besok lagi nggak usah kita beli nasi di situ dah, kagak enak masakannya gitu kan ya bro ya. Sampai kerupuk pun, bukan kerupuk, apa tuh namanya, peyek gitu ya. Itu kan di dalam plastik bro. Nggak berasa juga bro, nggak berasa apa-apa. Dingin aja gitu bro. Nah terus di lain hari gue cerita-cerita lah sama teman-teman sesama crosser juga gitu bro. Dan ada crosser itu orang sana gitu bro, orang Gunung Salak gitu, di kaki Gunung Salak lah gitu kan ya bro. Dikasih tahu tuh sama dia gitu kan. Lain kali kalau bawa makanan, lebihin katanya kan, lebihin 1 bungkus gitu kan. Dilebihin 1 bungkus, entar lu taruh di mana aja dah gitu kan, yang tersembunyi. Tapi jangan lo lihat lagi ya gitu kan. Jangan lu tengok-tengok gitu kan, jangan lu intip-intip. Ntar lu kabur lagi begitu ngelihat wujudnya katanya kan. Oh begitu. Terus di suatu kesempatan gua ke Gunung Salak lagi tuh. Nah, kita ingat gitu kan kata-kata itu, bro. Kita lebihin lah gitu kan.
Singkat kata tuh, satu bungkus kita taruh tuh bro. Kita taruh di suatu tempat tuh. Ada tuh temen gue yang naruh tuh. Entah dia naruh di mana gitu kan ya. Dan memang bener gitu bro. Gue makan di tempat yang sama gitu bro. Makan di tempat yang sama. Dan makanan itu beneran enak gitu. Seperti biasa aja gitu makanannya bro. Nah itulah bro. Mungkin mereka pengen ikut makan kali bro ya. Kita aja kagak ngerti. Dan pada saat itu dari sepi jadi rame sih bro. Kayak suara burung gitu yang tadinya sepi gitu kan. Namanya di gunung gitu bro ya. Jadi rame tuh. Suara-suara burung gitu bro. Tapi kita nggak berani lihat sih bro. Nggak berani nengokin. Ingat kata temen gue itu tadi. Takutnya kenapa-kenapa ada penampakan lari gitu kan. Di Gunung Salak itu kita mesti hati-hati bro. Kita jangan takabur lah intinya bro. Setiap kali gua ke sana bro, setiap kali gua ngegas ke Gunung Salak, itu selalu ada cerita bro. Selalu gitu bro. Nggak sekali dua kali gitu bro. Kadang nih bro, kalau kita ngegas di Gunung Salak tuh bro, itu suara raungan motor itu ada di belakang kita tuh bro tuh. Kayak ada yang ngikutin gitu bro. Suara motor biasa gitu. Suara motor kayak layaknya lagi ini lagi terabas. Weng, 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 weng gitu bro. Nah pertama kali gua ngikut teman-teman gua ke Gunung Salak itu pada saat itu gua tanya juga tuh sama temen gue gitu kan ya. Gue bilang, bro, ternyata banyak juga ya yang ngegas ke sini, Seng. Nah, temen gue bilang, iya om, karena libur om, banyak orang ngegas ke Gunung Salak, oh gitu. Gitu. Ya, gue pada saat itu percaya aja gitu bro, gue pikir ya, oh iya kali ya gitu kan. Terus gue ngegas lagi gitu kan bro ya, ke situ lagi ke Gunung Salak lagi gitu kan bro ya. Biasa, ada tuh suara-suara raungan sepeda motor itu bro. Di belakang kita itu. Ngeng, ngeng, ngeng gitu. Cuman kagak kelihatan bro. Karena kan treknya itu masih rimbun ya bro ya. Sama ilalang, terus kalangin pohon-pohon gitu kan ya. Seperti biasa gitu kan ya. Gue nanya lagi, ada lagi tuh yang ngegas ke sini gitu kan. Iya om gitu. Jawaban teman gue tuh cuman begitu. Iya om gitu. Banyak om yang kesini gitu kan. Nah terus kita biasalah seperti biasa gue makan-makan gitu bro. Nah gue baru nyadar gitu bro. Saya tanya bro, mana itu yang di belakang kita kok kagak ada lewat kemari? Saya bilang, kita kan udah lama di sini. Terus dia bilang, dia pakai jalur lain om katanya. Oh gitu. Dia lewat jalur lain katanya bro. Tapi lama-lama gue ngeh juga gitu bro. Perasaan nggak ada jalur lain di Gunung Salak ini gitu kan. Jalan-jalan yang gue laluin itu ya pasti ini gitu kan. Nggak ada lagi jalur lain gitu kan bro. Ya akhirnya gue menyadari gitu kan. Ngeh gitu. Oh, I know. Nah ini bro, ini terowongan di malam hari nih bro nih. Cakep kan bro ya? Terowongannya bro. Ini kita sudah di jalan Ring Road bro. Ring Road Manado bro. Nanti di depan sana jalurnya cuma satu bro. Dua jalur, sorry. Dua jalur yang cuma terpisah. Cukup besar bro. Nah di depan sana bro. Nah sudah ada pemisah jalannya. Nah di sini jalanannya cukup besar bro.
Jadi teman-teman yang lewat sini harus hati-hati bro, karena di sini kendaraannya kencang-kencang bro. Terutama pengendara sepeda motor bro. Kerap terjadi insiden di sini bro. Oke bro, balik lagi cerita gue ya bro ya. Suatu ketika gue tanya tuh teman gue tuh, bro, sebenarnya emang ada jalur lain bro di Gunung Salak itu? Setahu gue kalau kita ngegas ke sana cuma itu aja tuh jalan trek gitu kan. Treknya cuma itu aja, nggak ada jalur lain gitu kan. Akhirnya teman gue cerita, iya om, saya kalau ngasih tahu takutnya pada takut gitu ya. Emang biasa itu om, katanya. Tapi kita nggak usah ini, nggak usah terlalu peduli, udah biarin aja om. Jadi itu bukan sepeda motor beneran, bukan. Katanya begitu bro. Jadi sesuatu yang bukan sepeda motor lah, nggak tahu hantu kali bro ya. Memang bro di Gunung Salak itu mistisnya ampun bro. Meskipun gue orang Bogor gitu bro, kerap kali bro mengalami hal-hal mistis di Gunung Salak. Kalau di tempat-tempat lain gue kagak pernah gitu. Gue pernah tuh di Gunung Pancar kemalaman. Itu jalanannya nanjak banget bro. Udah jalanannya hancur. Namanya di gunung gitu bro ya. Nah gue berempat pada saat itu bro. Di depan gue si Ucok namanya bro. Nah pas di tanjakannya itu gini bro. Tanjakannya itu panjang gitu bro. Tangan gue kan pegal gitu bro. Mana rusak pula, udah mana malam pula gitu kan. Gue panggil-panggil, Ucok, Cok, Ucok gitu. Tungguin gue gitu kan. Gue pegal mau berhenti dulu maksud gue tuh. Dia kagak denger bro. Karena gue udah gak kuat lagi bro. Akhirnya gue berhenti bro. Karena gue ingat temen gue masih ada dua tuh bro di belakang gitu bro. Ah gue berhentilah. Biarin aja gitu kan bro ya bodo amat lah. Toh masih ada temen gue di belakang bro gitu kan. Akhirnya gue berhentilah di situ bro. Begitu gua nengok ke belakang bro, buset kok nggak ada lampu. Gila bro, gelap banget bro, namanya di hutan bro. Di Gunung Pancar itu gua bro. Akhirnya gua lanjutin lagi tuh perjalanan bro. Sendirian gua bro, mana nanjak pula itu bro. Gua gas-gas aja itu. Taunya temen gua yang dua itu, yang satu ngalamin trouble bro. Sepeda motornya. Pantesan aja kagak muncul-muncul gitu kan bro. Tapi akhirnya lama-lama muncul juga bro. Kan kelihatan dari jauh itu kalau malam itu kelihatan lampu itunya bro. Kebetulan pada saat itu posisi gua kan udah di atas gitu bro. Jadi ngeliat ke bawah itu kelihatan oh itu mereka di sana ngapain gitu kan ya. Kok lama. Masih banyak bro cita-cita mistis gua di Gunung Salak itu bro. Ampun bro di Gunung Salak itu bro. Terus pernah juga tuh gua ngalamin setelah gua makan gitu bro, setelah gua makan-makan tuh, nah yang satu temen gua naro sepeda motornya itu pas di bawah pohon gede gitu bro. Pohonnya kayaknya pohon tua gitu bro. Pas di bawahnya itu bro. Nah sudah selesai kita makan apa, rencananya kita mau lanjut perjalanan gitu bro. Nah dia kan paling depan tuh bro gitu kan ya. Gua gua pada saat itu tepat di belakang dia gitu bro. Gua bilang, terus dia coba starter motornya gitu bro, kagak mau hidup bro, kerekek 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 gitu-gitu doang bro. Terus udah gitu dia coba di ini bro, di engkol gitu bro, di selah gitu, gojrek gojrek gojrek, nggak mau hidup juga gitu bro. Itu tepat di depan gue itu motornya dia itu. Terus gue bilang, mas coba dorong ke depan sana, saya bilang gitu.
yang agak jauhan, saya bilang kan gitu ya. Itu temen gue yang di belakang itu, wah kacau nih, kacau, 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 kacau gitu kan. Pengacau, pengacau gitu kan ya. Akhirnya tuh motor didorong lah ke depan gitu, bro. Udah jauh dari itu pohon, di starter hidup, bro. Langsung hidup gitu. Temen gue yang di belakang langsung ini dia, langsung bengong yuk, kaget lah. Kok hidup lagi om gitu. Udah, gak usah ngomong. Ntar aja. Terus gue bilang tuh pas udah keluar Gunung Salak, gue bilang sama dia, lagian kamu ngidupin motor di bawah pohon gede kayak begitu mas. Saya bilang, mungkin marah dia, berisik katanya. Oh iya om ya, saya nggak sadar ya dengan. Lah iya itu di samping lu motor apa? Pohon gede banget. Saya bilang. Ada bolongnya pula. Saya bilang. Serem bro di Gunung Salak itu bro. Gelap gitu bro. Walaupun siang hari gitu bro, di dalam itu gelap kita bro. Soalnya pohonnya itu gede-gede bro. Gede-gede dan tua-tua gitu bro. Apalagi kalau udah ngelewatin itu tuh. Ada di situ tuh namanya hutan bambu gitu bro. Wih serem banget bro. Serem banget. Gue pernah tuh. Gue di paling depan. Agak jauh tuh jaraknya sama temen gue yang di belakang gue gitu kan ya. Pas begitu gue mau masuk kawasan hutan pohon bambu, gue berhenti dulu tuh bro. Berhenti terus datanglah temen gue gitu. Kenapa om berhenti? Gue alasan aja ya, gue nungguin lu pada jauh banget gitu. Oh gitu om, pada gue takut jujur aja gitu kan. Pernah itu temen gue di situ kejadian, ada yang manggil-manggil gitu kan. Ada yang manggil-manggil nama dia gitu kan. Begitu nengok dia langsung teriak-teriak itu bro. Woi tungguin, woi gitu, tungguin gitu kan. Mukanya pucat gitu kan bro. Kenapa lu, kenapa, kenapa? Itu ada yang manggil-manggil saya om gitu kan. Begitu saya nengok, buset dah om, kuntilanak om, lagi nyender om, gitu. Cuman kepalanya doang yang kelihatan om, sama bajunya dikit putih katanya. Di pohon bambu itu om tuh yang di sebelah sana katanya kan. Lagian lu pakai nengok sama gitu. Ya gimana kagak nengok om, dia manggil nama saya katanya kan. Nah, itu, ya lu curiga aja masa malam-malam, malam-malam di hutan kayak begini lu ada yang manggil-manggil cewek pula gitu kan. Udah pastilah sesuatu sebenarnya. Kalau gue sih kagak mau nengok gua gitu. Tapi amit-amit jangan dah gitu kan. Intinya bro, kita kalau ke suatu tempat gitu kan bro ya, kita nggak boleh takabur bro, nggak boleh takabur. Kita hormati gitu kan. Kadang di Gunung Salak itu begitu bro, kita sudah sopan santun, sudah menjaga hati agar nggak takabur gitu bro. Tapi kadang teman-teman itu suka lupa gitu bro. Bukan apa-apa. Begitu ada peristiwa itu yang kena kita semua, bukan dia doangan gitu bro. Kita semua jadi susah gitu bro. Akibat salah satu teman kita yang tak kabur gitu bro. Kita semua ke bawah itu. Itu yang gua alamin itu bro. Karena gua itu dulu itu setiap minggu kali gua bro berangkat terus ngegas. Cuman dari sekian tempat itu Gunung Salak itu bro yang gua alamin itu bro. Kisah-kisah mistis itu banyak bro. Waktu gua sering terabas itu bro. Itu sekitar tahun berapa ya? Ya mungkin 2000, mulai 2000 berapa ya? Lupa gue tuh. 2015, 2014 dah gitu kan. Sampai ini gitu bro, sampai dulu itu apa? Zamannya COVID itu kita tetap ngegas itu bro, nggak peduli gitu kan.
Oke bro, di depan kita sudah ada lampu merah bro. Ini namanya lampu merah paniki Transmart. Nah bro, di atas itu bro banyak kafe-kafe tuh bro. Yang tadi gua bilang itu bro, tuh kafe-kafe tuh bro di atas sana bro tuh. Mereka pada ngopi-ngopi gitu bro. Mantap kan bro? Makanannya beraneka ragam sih bro. Segala macam makanan ada di situ. McDonald aja ada tuh bro tuh. Oke bro, video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton bro. Next kita sambung lagi dengan cerita-cerita gue pengalaman pribadi bro ya. Kisah nyata itu bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bro ya. See you tomorrow bro.